kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pada pagi hari ini kita diberikan kebaikan, nikmat Islam, nikmat iman walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita, yaitu sholat subuh berjamaah di sholat al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita dari rumah mendapatkan pahala yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita lupa pula kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para penulisnya, dan kita seluruh umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kegiatan kita sudah hampir 2 bulan kita tidak melaksanakan tausiah agama yang selalu kita adakan sebulan sekali pada minggu pertama. Oleh karena itu nanti kita adakan selama agama, insyaallah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmadi LCMA yang sudah menerangkan kita, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat bagi kita semua di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami karena di bulan Syawal, masih di bulan Syawal, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oleh karena itu kepada Ustaz Ahmad LCMA wabillahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kelihatan ya? Biasanya kayak gini biasanya. Duduk. Kenapa duduk? Kemarin hari Jumat, alhamdulillah. Emang kalau Jumat rada jarang tidur gitu. Paginya ke rumah sakit Kartini. Nah begitu biasa rumah sakit kan cek suhu tangan, lolos. Ya emang tiap minggu kalau Jumat pagi ngaji di rumah sakit Kartini. Begitu mau pulang badan pada anget-anget pulangnya alhamdulillah ke Khatib Jumat di Al-Mubarak. Nah, pulang dari situ alhamdulillah ada lebih halal sampai sore. Begitu bayang maghrib isya udah mulai. Alhamdulillah badan terasa. Kalau ke dokter kan berat beda. Ya, urusannya. Akhirnya saya beli kelapa hijau 3 biji, ya kan? Saya campur madu, ya, mendingan. Cuman panasnya belum turun. Saya kalpoti, ya kan? Sengaja pakai panadol. Ya alhamdulillah, malam jam 2 bangun, mendingan. Asal badan udah gobius sudah, insya Allah sehat lagi. Jadi sekarang ini yang penting kita bisa hikmah dari corona adalah man arafa rabbahu arafa nafsahu. Kalau kita mau kenal Allah Subhanahu wa taala, kita kudu kenal diri kita. Kalau kita rasanya lapar ya makan, ya. Rasanya haus ya minum, rasanya ngantuk ya tidur. Rasanya bocah mau ambil rapot, mau ujian, ditagih bayaran, ditagih SPP, babanya belum ngasih, mana babanya di rumah mulu, katanya stay at home, work from home, ya kan, kerja di rumah, dan babanya tidur mulu tidur. Sekalinya di rumah bukan di rumah tetangga di nongkrongnya. Kan begitu. Yang begitu mohon maaf lahir batin, ngadunya jangan di Facebook. Ya. Ngadunya di Facebook. Ya Allah, berilah hidayah suamiku. Jangan. Ngadunya jangan di Twitter. Ngadunya jangan di Instagram. Jangan di status WA. Ya.
ya Allah luluskan anakku ya kan dalam ujian ini. Jangan di status WA. Di mana ngadunya? Nih di sini di musola Al-Ikhlas. Di musola Al-Ikhlas kita ngadu, di musola Al-Ikhlas kita ngomong, di musola Al-Ikhlas kita ngapain? Berkeluh kesah. Di musola Al-Ikhlas kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak kalau kita mau kenal Allah, kita perlu kenal diri kita. Lebaran gak enak, besok mau sembahyang subuh. Lah, kita udah tahu diri kita. Ini pantasnya apa nih? Kelapa hijau kita cari biar kata muter. Panadol kita hajar, kalau emang cocok. Madu, yang biasa madu aja. Artinya bahwa kita semakin mengenal diri kita, insya Allah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka musola kita udah luar biasa. Ya Bu ya, Pak, Bapak ngeliatin teh manis aja ya. Kalau ceramah saya sama teh manis berabe juga kan. Kalah saya sama teh manis. Ini musola luar biasa. Oh, lihat tuh. Hijau warnanya. Kata Imam Al-Ghazali kalau pengen panjang umur bahwa zarqa. Kalau pengen panjang umur kita kudu ngeliatnya hijau-hijau. Ini musola Al-Ikhlas hijau, karpetnya hijau, Masjid Nabawi kubahnya hijau, rodo yang kata Rasul mabaina mimbar wa baiti, antara rumah dengan mimbar rodo dan riyadil jannah, satu di antara taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala juga hijau. Ini kita musola karpet hijau, cat hijau, sampai apa namanya, keramik-keramiknya naik warnanya hijau semua. Udah, kalau yang mau pengen umur panjang, udah sering-sering ke musola Al-Ikhlas. Siapa yang ngomong? Imam Ghazali, bukan saya. Artinya bahwa ayo udah di musola kita udah cakep, jangan kita tonton doangan. Di musola kita udah foto banget di musola kita, jangan cuma dilihatin doangan. Ya Bu ya, Bu. Minta masak ntar nih, ya kan ya, berasnya kagak ada, berasnya orang nih nggak punya beras di rumah, jangan ngomong sama laki, udah tahu laki di rumah baik, kerja kagak, tidur mulu, lah beras nggak punya, jangan ngomong sama laki, ngomongnya sama siapa? Iya, ngomongnya sama Allah, ngomongnya sama Allah. Allah nggak punya beras mau masak, ngomongnya sama Allah. Ya Bu ya, ngomongnya sama siapa? Sama Allah, tapi ngomongnya di depan muka laki. Kita nggak punya beras, ya kan? Ngomongnya sama Allah, cuman ngomongnya di depan muka laki kita. Ya Allah nggak punya beras ya Allah, ya kan? Udah laki di rumah mulu nggak pernah kerja, ya kan? Tapi ngomongnya sama Allah. Artinya, ayo sekali lagi, tadi udah disampaikan sama DKM kita. 2 bulan kita udah kagak ngaji. Itu artinya 2 bulan kita kemudian lama nggak ngamuk dalam urusan belajar. Padahal Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasul, atadruna raudatan min riyadil jannah, tolong kasih tahu kita mana taman di antara taman surga-Mu ya Allah. Artinya tolong tunjukin kepada kita wahai Rasul, di mana taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Rasul? Majlisul ilmi raudatun min riyadil. Ya kayak begini,
sudah ada di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti yang ada di sini ada lagi di sono. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teh manis, gelasnya gelas apa itu? Ntar gelasnya ngomong gitu, ada di sono. Ya Allah, saya pernah dipakai kuliah subuh ngaji di Musola Al-Ikhlas 2 bulan gak ngaji corona, ya Allah corona dijengok semua yang ada tuh ya. Nah, saya kayaknya gede amat ini ya, kayaknya aus sebenarnya mana. Nah ini pada ngomong semua tisu segala macam. Artinya ayo nggak ada ruginya kita hadir, kita singgah, kita minta di mana? Di Musola Al-Ikhlas. Udah, yang udah mah biarin, yang udah mah biarin, ya kan dikit-dikit ganti status, dikit-dikit ganti status. Mending statusnya jauh-jauh pakai itu aja, timbang ngomel, dia kesel segala macam. Udah kalau kita pengen kesel, kita gerutunya di mana? Di rumah Allah, di Musola Al-Ikhlas. Allah sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 18. Kita baca dah, pulang dari sini. Surat apa bu? Surat At-Taubah. Surat apa Pak? Iya, kalau udah pernah teh manis, tambah lemes kayaknya ya. Surat At-Taubah ayatnya ayat 18. Jelas di situ ada 4 ya yang sering kita lakuin. Sebetulnya cuma butuh keyakinan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Kalau emang kita percaya sama rumah Allah, percayanya dengan apa? Billah, dengan Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Yang kedua apa? Wa aqamas shalah, kita sholat. Ini subuh kita berjamaah. Man sholat subha, siapa yang sholat subuhnya berjamaah, faka'annama sholal lailu kullaha, dia seperti sholat semalaman suntuk. Kalau udah kita mulai ngaji begini, besok subuhnya terus di Musola Al-Ikhlas. Kalau di rumah dapatnya cuma 1. Kalau di Musola Al-Ikhlas dapatnya lebih dari 27 derajat kali lipat. Nah kalau di tengah-tengah kita ini alhamdulillah ada anak kita, saudara kita, tetangga kita yang gak makan riba, ya kan, mulutnya gak pernah ngomongin orang, diam baik, ya kan. Nggak kayak kalau kita beli nasi uduk kalau pagi tuh, ya bu ya, beli sayuran apa baik diomongin, nasi anu beli di kulkas 2 pintu. Mana lagi corona, anaknya nggak pada kerja, jangan-jangan duit RT, arisan RT dipakai itu ya, gitu. Apa baik diomongin. Nah alhamdulillah kalau kita kemudian sholat subuhnya ada orang yang nggak ngomongin orang, mulutnya alhamdulillah. Ini tadi yang komat yang ngajar anak kita, ya kan, suaranya cakep, orangnya juga ganteng, bersih. Nggak boleh ya jadi mantu itu yang punya mantu, ya kan ya. Artinya maaf, yang kayak begini biasanya anak kita kelihatannya belum ada dosanya, lidahnya belum makannya haram-haram. Insya Allah yang begitu makbul. Maka kita kemudian insya Allah sholat kita faka'annama sholal lailu kullaha, kita sholatnya seperti orang yang semalaman suntuk sholat. Jadi udah nggak zaman sekarang mah kita kalau ngadu-ngadu ke wall Facebook nggak ada, udah ya, status mah asal aja, jangan yang apa baik diomongin. Kalau mau ngomong yang banyak-banyak di sini di Musola Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, Allah jaga iman Islam kita untuk kemudian mendapatkan inayah, ma'unah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Maka Al-Imam An-Nawawi Tanara Al-Bantani, pernah dengar ya Pak ya? Ya, Imam Nawawi ini sering kita identikan orang Banten karena ujungnya ada Al-Bantaninya. Kita punya guru juga al-alim namanya Ustaz Fakhruddin, ya, jadi Fakhruddin Al-Bantani yang juga murid beliau. Baik itu Kiai Fakhruddin Al-Bantani ataupun Al-Imam An-Nawawi Tanara Al-Bantani, dua-duanya itu selalu melakukan aktivitas yang luar biasa. Meskipun orangnya yang nggak ada, Imam Nawawi ini, tapi murid-muridnya termasuk Imam Fakhruddin dan seterusnya masih melakukan aktivitas berjamaah, yang mau itu haul, mau itu maulid dan seterusnya. Itu artinya bahwa Al-Imam An-Nawawi Tanara Al-Bantani ini luar biasa. Bahkan ada Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, beliau menyatakan bahwa fahuwa syaikhi, beliau adalah guru. Orang sekelas mufti, mufti itu adalah yang mengambil kebijakan daripada fatwa di negara Mesir, itu menyatakan bahwa beliau adalah guru. Beliau punya kitab namanya Nasaih wal Ibad. Nasaih artinya jamak dari nasihat. Kalau satu orang berarti muslim, kalau dua orang musliman, kalau banyak muslimun. Kalau satu orang satu masjid, masjidun. Kalau dua, masjidan. Kalau satu meja, maktabun. Kalau dua meja, maktabani. Tinggal tambah alif sama nun. Tadi muslimun satu, kalau dua muslimani. Maka kata Rasul, man musliman, ada dua orang muslim ketemu, wayatasofahan, dan dia kemudian bersapa, illa ghufirallahu ma taqaddama, tidak akan dapat apa-apa keduanya, ya kan, kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Illa ghufirallahu lahuma, tidak dapat apa-apa kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, hatta yatafarraqa, sampai dia kemudian berpisah. Ini kita tadi udah ketemu nih ya, siapa ya? Udah ketemu, digang ketemu tadi, jejak mau tadi, barang naik motor. Ya kan? Itu kita ketemu berarti, begitu ketemu berarti ada dua orang muslim ketemu, bersapa-sapaan, ya kan? Itu Allah turunkan maghfirah, ampunan, illa ghufirallahu lahuma, tidak dapat kecuali Allah ampuni keduanya, hatta yatafarraqa, sampai dia berpisah. Makanya nanti habis ini habis minum teh, udah sini aja di Johor, sini aja. Kalau kita berpisah ampunannya berhenti. Sini sampai asal, ya maghrib terus isya, orang lewat. Lah itu orang udah lama ya kesurupan bareng-bareng di musola aliran. Dari ngajak, dari suku, Johor, asal, maghrib, isya, lalu berbubar. Ya kan? Ini artinya bahwa Imam An-Nawawi Tanara Al-Bantani menulis satu kitab yang namanya Nasaih. Jadi kalau satu nasihah. Rasul ditanya, ya Rasulullah, adinu nasihah, bukankah Rasul agama itu nasihat? Jadi kalau satu nasihatun, kalau dua berarti nasihata, kalau banyak nasaih. Ya, nasihat. Ibad itu adalah hamba. Kalau satu berarti abdun, kalau dua abdani, kalau banyak ibad. Ya, nasaihul ibad berarti
nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah. Kitab ini adalah pensyarah, ya. Kitab ini penjelas dari kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana beliau menyampaikan, saya sampaikan di nas aslinya, bahwa baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, annahu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita telah lebih lanjut, Imam Nawawi Tanal Al-Bantani silsilahnya jelas. Beliau punya guru yang namanya Al-Masisi Al-Masri, ya, Syekh Masisi dari Mesir. Beliau juga punya terus kepada Al-Mustafa, terus sampai akhirnya kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan annahu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasul kemudian bersabda, khaslatani. Nah, masuk nih, khaslatani. Kalau satu berarti khaslatun, betul? Kalau dua berarti khaslatani, ya. La syai'a afdalu minhuma, la syai'a afdalu minhuma, al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Jadi kata Rasul, khaslatan, ada dua perkara, ya. Karena khaslatan, ingat yang namanya ujungnya alif sama nun berarti dia dua. Kita punya anak satu namanya Ibnun, ya, disebutnya Ibnun. Kalau dia anak kita begitu corona kita periksa, kitanya mah negatif, betul ya Pak ya? Kita mah negatif, bini yang positif. Ya kita mah negatif, bini yang positif. Ya doainnya. Saya di rumah ada 3 jagoan. Ini alhamdulillah ya, coronanya negatif, bini yang positif. Doain biar perempuan, ya, karena di rumah jagoan semuanya. Mudah-mudahan insya Allah yang keempat ini jadi wadon, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Biar ngapa? Biar merokin babanya. Kalau yang 3 mah udah cuek-cuek banget, namanya paki kali ya. Kali kalau orang wadon mah dia ngapa kayak gini belum tidur. Badan gak enak ini difrokin kali yang orang wadon mah kali ya. Jadi mudah-mudahan yang 4 ini ya hasil itu dah ya corona, stay at home ya kan, work from home ya kan, namanya di rumah baik ya. Akhirnya kita mah coronanya negatif, belum jadi positif. Nah ini katanya khaslatani, ya kalau kita punya anak satu ibnun, berarti kalau 2 ibnani. Kalau perempuan bintun 1, kalau 2 bintani. Ada nun, alif sama nun belakangnya. Khaslatani alif dan nun. Semua tatanan bahasa Arab sama, kalau belakangnya alif dan nun berarti itu tandanya ada 2. Khaslatani ada 2 hal. La syai'a afdalu. La syai'a afdalu. La berarti apa? La nggak ada. Kalau nggak ada umrah tuh, kita umrah, kita haji, nanya tasbih, nanya sejadah, berapa wan? La begitu ya. Mau ditawarin la, berarti la itu enggak. Syai'a sesuatu, afdal lebih baik, lebih utama. Ada anak kita namanya Fadil, ya berarti lebih utama. Afdal ini ismut tabdil, lebih utama. Ada orang Jamil, ya Jamil itu berarti ganteng, tapi bukan Saiful Jamil ya. Ajmal berarti lebih ganteng, ya kira-kira begitu. Qawi, ya qawi itu apa? Kuat. Ya.
Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu indallah, lebih diutamakan oleh Allah. Qawi berarti kuat, aqwa lebih kuat, ismu tafdhil. Afdal berarti lebih utama, la syai'a afdal, tidak ada yang menandingi keutamaan dua ini. Apa itu? Yang pertama adalah al-imanu billah. Yang kedua adalah an-naf'u linnas. Yang pertama adalah al-imanu billah, iman. Al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kita nih datang ke mushola al-ikhlas karena iman. Mustahil kalau Allah nggak taruhin iman kita nyampe. Semua yang kita kerjakan karena apa? Karena Allah kasih kita hidayah. Maka begitu kita pakai mukena, ada doanya. Pakai peci, ada doanya. Pakai baju koko, itu kan jangan Allah tuh. Ya, foto-foto baju koko, ya kan. Tempat-tempatan udah pakai kaos, ya. Mana kaos bekas tidur, udah gitu belakangnya tulisannya partai. Nah, udah kaos partai, pakai tidur, membayang, ya kan. Tinggal kita di belakangnya, nggak dilihat, malah pengen lihat, gitu kan. Ini artinya bahwa posisinya al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita sekarang masaknya PSBB transisi sampai tanggal 30 kalau nggak ada perubahan. Betul Pak ya? Menurut apa yang disampaikan Gubernur DKI. Besok tanggal 15 semuanya buka tuh yang namanya mal-mall. Ya, amol, anak mall udah pada buka tuh. Nah, hari ini udah pada beres-beres. Seminggu sebelumnya di Bekasi tanggal 5 udah pada buka. Amolnya udah duluan, anak mall. Ini artinya mohon maaf lahir batin, ya kan? Posisinya bahwa kita kemudian dihadapkan dengan PSBB transisi. Semua dibuka tanggal 8 kemarin. Ya, yang biasanya rumah makan pada tutup sekarang udah pada buka. Itu artinya bahwa mohon maaf lahir batin, kita dihadapkan dengan kenyataan yang boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pengen uji kita. Karena dasarnya yang ganas bukan coronanya, yang ganas bukan virusnya, yang ganas apanya? Sikap kita terhadap virusnya, sikap kita terhadap coronanya. Al-ashkur am akfur. Apakah kita semakin bersyukur kepada Allah atau kita malah lalai? Kemarin ya kita masih rajin tuh nyari-nyari sanitizer, hand sanitizer, sampai bikin-bikin pakai alkohol. Sampai bikin-bikin dari body lotion, campurin aduk-aduk. Sekarang ya karena udah mulai ke mall misalnya, udah rumah makan buka segala macam. Nah kita udah mulai diuji. Ashkur am akfur, apakah kita semakin bersyukur? Caranya bagaimana? Ya kita ikutin apa yang disampaikan ulama-ulama kita. Ada Imam Hanafi, ada Imam apa lagi? Syafi'i, Hambali, Maliki dan seterusnya. Lihat kitab-kitab beliau. Lihat kitab Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir di tahun 150 Hijriah, wafat di tahun 204 Hijriah. Lihat kitab-kitabnya, ada Al-Um, Tafsir Al-Quranul Azim dan seterusnya. Perhatikan semua yang disampaikan. Guru mana saja, kiai mana saja, ustadz mana saja, ajengan mana saja, habib mana saja yang ngajarin ngaji di majelis taklim, lihat kitabnya. Mau itu tentang tauhid, mau itu tentang keimanan, tentang hukum, lihat ternyata awal kitabnya berbicara tentang apa? Toharoh.
tentang bagaimana kita bersuci. Cuci tangan itu mah udah 14 abad yang lalu kita diajarin. Kata Rasul kalau kita tidur nih, nah begini nih, makanan minuman kudu ditutupin, ya kan, jangan diablat, ya tutupin begitu. Kalau kita mau tidur, pintu kunci-kunciin, motor kuncinya cabut. Lah ini mau kuncinya ngantel bae di situ. Nah kan ditidur, nggak ada maling, lampunya juga biasanya pada nongkrong bae di situ, agak pernah motor gue hilang. Lah kata Rasul, lihat Rasul ketika Isra Mi'raj turun dari Buraq. Barang siapa jalannya? Jibril. Begitu Jibril jalan, Rasul dilihat Rasul, ya Allah, Rasul ngapain? Rasul ngapain coba? Lagi nyikat buruk diikat, kan khalikal buruk, Allah nyiptain buruk khosan di Rasulillah, khusus buat Rasul. Jadi buruk itu diciptain khusus buat Rasul. Kira-kira ada yang ngambil nggak itu? Itu buruk. Kali itu ada curan roh, tulisannya curan roh, hati-hati pencurian buruk. Kan nggak ada, tapi Rasul ngikat. Itu artinya apa? Ditanya sama malaikat Jibril, "Fama baluka ya Rasulullah?" Rasul ngapain? Apa kata Rasul? At-tawakkul bi ghairil asbab la yuqbal indallah. Tawakal tanpa sebab, tawakal udah biasa. Tawakal aja bocah juga biasanya sampai pagi nggak tidur. Tawakal tanpa sebab la yuqbal indallah, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau emang kunci pintu dibikin ada kuncinya, lah kunci pintu. Motor yang dibikin emang ada kuncinya, lah kunci, cabut kuncinya. Itu namanya tawakal dengan sebab. Ini kata Rasul, kalau begitu mau tidur tutup, kalau emang ada tutupnya tutup. Kalau nggak ada tutup, ya kita balik begini. Begitu ya? Bagaimana caranya? Nah begitu kita bangun kata Rasul, begitu bangun, jangan di antara kita megang apa aja. Pantangan buat kita megang. Apa kata Rasul? Fama tadri nafsun aina batat yadahu. Tiap kita nggak pernah tahu ini tangan semalam nginepnya di mana. Ada yang begitu udah nyamuk begini doangan. Ada yang sampai cepat. Ada yang dikit doang. Ada yang banyak banget. Ada yang garuknya begini doang. Ada yang semua digaruk. Bawa digaruk. Kata Rasul, pantangan buat kita mau tidur megang sesuatu. Wa ma tadri nafsun aina batat sujadahu, karena tangan ini nggak pernah tahu semalam dia nginep di mana. Maka caranya adalah kita toharoh, suci dulu, kamar mandi, bersih-bersih dulu, wudu dulu. Baru kalau udah begitu kita angkat tutupnya. Ya, kalau dia angkat, dia kan diapain? Diminum, kalau diangkat mah, ya, saya angkat, ntar mah adem kayaknya. Minum apa ya? Ya saya jadi duluan ini. Alhamdulillah. Gimana kalau mandi begitu? Rezekinya ada baik. Kita pengen ngeteh, nggak perlu kita hidupin kompor, betul. Kalau di rumah saya hidupin kompor dulu. Kalau gasnya ada, kadang-kadang begitu celetak-celetek kayak dulu gasnya habis. Begitu kita mau ngandelin masak air, ya kalau airnya keluar. Kalau kagak, ya kayak kita berdua Maret dulu. 8 Maret, Indomaret belum buka. 21-2 Maret juga belum buka. Yang 24 jam pada nutup sekarang kan gitu. Nah ini apa? Tidur lagi baik. Kalau di sini kita tinggal duduk, teh manis dah. Itu artinya udah agak ada ruginya kita duduk di majelis
Jadi ayo, al-imanu billah ini semakin kita menambah keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita, kehidupan kita ini sekarang, dulu kemarin-kemarin tuh bulan-bulan Februari kita masih yang namanya dengar corona, dan akhirnya kita kemudian ada PSBB, nggak boleh kemana-mana, ya kan, mulai Maret misalnya, kemudian April, Mei, sampai sekarang Juni. Dulu normal-normal aja, ya, begitu masuk kepada April kita dinyatakan sebagai pandemi karena WHO menyatakan ini pandemi. Ya, pandemi itu sesuatu yang kemudian harus disikapi dengan baik secara global, secara dunia, ya kan. Ini pandeminya udah lewat nih, masuk kita ke PSBB transisi. Itu artinya mohon maaf, kita sedang apa? Sleep with the enemy. Kita akan hidup berdampingan dengan musuh kita. Kalau kemarin kita di rumah baik, kalau di rumah baik kita nggak ngapa-ngapa, ketemunya sama bini kita doang, sama laki kita doang, anak-anak kita doang. Tiap hari mereka sekolah, betul? Ya, dikit-dikit online, dikit-dikit ngerjain tugas. Emaknya sampai ngomel mulu, gara-gara lu gua agak nyuci nih, ya, gara-gara lu gosokan gua numpuk, ya kan? Guru lu enak, dikit-dikit halaman sekian, dikit-dikit halaman sekian, lagi lihat gua yang jelek, kan begitu. Nyuci kagak, gosok kagak, ya kan, ngeladenin lu doangan, belum lagi bawa lu udah diladenin, begitu. Ini artinya bahwa sekarang anak kita udah ujian, tinggal ngambil rapot, anak kita libur, ya kan, mall dibuka, ya kan, kita aktivitas bisa di luar. Itu artinya kita sleep with the enemy, kita hidup berdampingan dengan musuh kita karena coronanya masih ada. Bagaimana caranya? Al-imanu billah, tetap kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang namanya iman yazid wa yanqus. Iman ada kalanya bertambah, ada iman kalanya berkurang. Semakin kita sering ke mushola Al-Ikhlas, insya Allah semakin bertambah iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita jauh sama mushola Al-Ikhlas, lah kita jauh juga. Ayo, DMI, Dewan Masjid Indonesia udah membuka 2 minggu yang lalu untuk kemudian Jumatan dibuka. Itu artinya Jumatan yang dibuka secara nasional. Itu artinya kita mulai diberikan kesempatan untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kemudian kita lebih meyakini diri kita bahwa kita udah selesai, kita minal aidin wal faizin, kita udah menang dari apa? Virus corona. Kapan? Di masa pandemi kemarin, ya kan? Di masa setelah pandemi, Bekasi tanggal 5 udah nyambut. Itu artinya selesai udah coronanya, ya kan? Kita Jakarta sama Tangerang masih PSBB transisi. Itu artinya bahwa kita meyakini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita minal a'idina wal faizin. Kita insya Allah akan menang dengan virus corona sampai akhirnya nanti selesai. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, Allah jauhkan kita dari bala, dan kita mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kita manfaat hidup tentunya. Amin ya rabbal alamin. Jadi terusin tuh, cuci tangannya terusin, ya kan, mana-mana dari mana-mana jangan lupa, ya kan. Aktivitas kita kemudian diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita minum teh nih, ya kan. Begitu kita minum teh, gurunya baca apa? Saya contohin ini mah. Ya, saya contohin. Begitu kita minum teh, gurunya baca apa? Bismillah. Kata Rasul, man lam yabda' amalahu bi basmalah, siapa yang tidak mulai aktivitasnya baca bismillah, fahuwa aqtar, terputus, fahuwa abtar, sia-sia,
haba'an mansura, nggak jadi apa-apa. Jadi apapun kita kalau mau aktivitas nanti, ya kan, kita baca bismillah. Baca bismillah baru kita minum. Lah bagaimana kalau kita lupa? Lagi makan kemudian lupa baca bismillah. Udah mau tinggal 3 sendok, ya kan, 3 suapan baru ingat. Nah iya, lu kayak lapar banget makan begitu kan, nggak baca bismillah. Masya Allah nggak baca bismillah tadi. Kita bacanya apa? Kata Imam Nawawi Tanara Al-Bantani, melihat apa yang disampaikan Rasul, kalau kita di tengah-tengah lupa, bacanya apa? Bismillahi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi awwalihi wa akhirihi. Lupa baca bismillah, di tengah-tengah kita baca Bismillahi awwalihi wa akhirihi. Ya Allah, atas namamu di awal dan akhir mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Itu artinya bahwa kemudian kita beriman berarti mengaplikasikan apa-apa yang sudah kita pelajari dalam aktivitas kehidupan kita untuk kemudian Allah jauhkan kita dari corona. Ini bawa-bawa kalau mau ngojek, ya kalau mau ngojek, bu, kalau lakinya mau ngojek, anterin sampai pintu, anterin sampai depan motor. Ini laki mau ngojek, biar baik, mau berangkatnya, udah sana pergi, lah, usir lakinya, udah sana pergi, jangan. Beriman itu kita terapin apa yang kita paham. Dari pelajaran kita, laki mau ngojek kita anterin sampai depan pintu, ya pakai bang jaketnya, ya kan, pakai tuh helm, dekat sih lah, dekat juga pakai helm, ngapain ngenteng baik, ya kan. Begitu mau berangkat udah pakai helm, pakai jaket, ya kan, pegang tangan laki, genggam, kalau punya tangan gua gitu kan, mendoain Allah. Nah, kalau doain begitu, laki akan tangan. Begitu lagi angkat tangan, bininya kan doain. Apa kata bininya? Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Begitu. Nah lakinya didoain begitu. Nanya, ntar lu mau dibawain apaan? Dan nunggu pulang mau dibawain apaan? Ini kan Sabtu malam Minggu nih. Biasanya tarikan rame nih biasanya. Apalagi di PSBB transisi, umpul pada buka ini, rame kayak ini ojekan gitu kan. Apa kata bininya? Aku tidak minta oleh-oleh emas dan permata dan juga uang. Yang penting abang pulang bawa duit biar segenggam begitu ya. Artinya kita anterin. Rasul kalau ada tamu nganterin sampai depan pintu, bahkan 7 langkah masih dilihatin. Begitupun siapa? Khadijah. Laki ngojek berangkat pagi pulang sore, ya kan, habis asar jam 4 udah dandan, ya bu, udah mandi dandan, minyak wangi pakai gas botol. Khadijah, Rasul belum pulang 1 jam udah depan pintu nungguin Rasul. Ya, jadi begitu Rasul nyampe, ya kan, udah siap. Ini laki lu pulang masih bawa balsam aja, ya kan. Daster buka daster, di daster yang atur sobek, yang atur soek, ya kan. Ganti cakapan dikit jadi begitu laki pulang, laki semangatan dikit. Oh gitu, iya. Kalau emang udah putus kacamatanya, udah ganti. Jangan pakai peniti diganti. Lakinya begitu nyikap, aduh kata lakinya, nggak mau bang, ada bangsat. Ini artinya bahwa ayo aplikasi yang penting. Doa, laki yang ngojek di mana-mana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Banyakin kita zikir. Begitu di depan ada yang cakep, ya kan, dan denok kita lihat begini, kita nyebutnya apa? Ya Pak, alhamdulillah. Itu artinya kita dapat rezeki.
An-nazratul ula, pandangan pertama rezeki. Wan nazratus saniyah, yang kedua itu dosa. Al-ula laka, yang pertama buat kamu, wasaniyah alaika, yang kedua dosa. Jadi kalau begitu lagi ngojek ngeliat yang cakep, jangan kedip. Begini aja nih. Karena pandangan pertama rezeki, kalau udah kedip yang kedua berarti dosa. Kemana-mana besok nih, mulai besok namanya kita ngojek bawa korek. Jadi begitu dilihat cakep, ganjel pakai korek. Ya kan, alhamdulillah. Biar gak kedip. Nah kalau kedip berarti dosa. Itu artinya ayo, keimanan ini perlu diaplikasikan, perlu kita terapin untuk kemudian kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang dari mana-mana kita cuci tangan lagi. Untuk apa? Mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua adalah an-naf'u linnas. Belum suruh kan? Belum. Ya, kita sampai suruh aja dah. Kalau udah suruh lumayan, kita sholat 2 rakaat, insya Allah pahalanya kayak orang pergi haji, mabrur, sempurna dan sempurna. Ada yang pergi haji sekarang tahun ini? Enggak ada ya? Iya. Kalau tanggal 2 kemarin dibatalin sama Kementerian Agama, tanggal 10 diumumin sama Kementerian Haji Saudi bahwa kita mengadakan haji tahun ini. Nah, ya kan? Yang adu ngebatalin, yang adu ngumumin. Kita lihat aja nanti ya. Mudah-mudahan insya Allah ada solusi terbaik, sehingga mudah-mudahan yang udah antri nih mau haji nggak terlalu lama. Soalnya kalau nggak berangkat tambah lama lagi, ya kan? Tapi kalau dia berangkat, insya Allah tambah cepat. Yang kedua, tadi kan ada 2 perkara yang nggak ada tandingannya. Yang pertama al-imanu billah, iman yang diaplikasikan. Yang kedua an-naf'u linnas. An-naf'u adalah manfaat. Untuk siapa? Untuk manusia yang lain. Al-Imam Abu Duraid, Imam Abu Duraid itu pernah menyatakan bahwa innamal mar'u ahadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Sesungguhnya setiap kita ini jadi cerita. Cerita buat siapa? Cerita buat yang kita tinggalin setelah kita meninggal. Jadi setiap kita meninggal, siapapun di antara kita semua akan jadi cerita. Diomongin sama bocah, diomongin sama tetangga kita. Ahadisun ba'dahu, dia akan menjadi cerita setelah dia tiada. Fakun hadisan hasanat liman wa'a. Maka ayo kita bikin cerita yang baik. Kita bikin cerita yang baik buat anak-anak kita. Bagaimana cerita yang baik? Dikasih solusi sama Rasul. Ya, solusinya adalah man asbaha. Ya, siapa yang pagi harinya dia bangun tidur. Kemudian la yanwil zulma, dia tidak berniat zalim. Awas ya besok, ya kan, kontrakan 3 bulan gua minta nih besok gua minta, nggak dikasih gua usir nih. Nah, itu berniat zalim namanya. Kalau enggak berniat zalim, dia bangun tidur enggak berniat zalim, ya kan, tidak berniat menyakiti orang, maka kemudian ala ahadin, kepada siapa saja, ghufirallahu lahu, Allah kemudian ampuni dosanya hari itu juga. Akan tetapi, ya kan, wa man asbaha yanwi, kita lihat lagi, itu cuma nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau ngezalimin orang, Allah ampuni dosanya hari itu. Wa man asbaha, siapa yang paginya dia bangun tidur, kemudian yanwi nusratal mazlum, niat ngapain? Nolongin orang yang terzalimi, ya, nolongin orang yang terzalimi, ya kan. Si Anu malam dapat beras, si B nggak dapat beras, pan ngasih anunya sama kita bertiga, ngasih kakaknya bareng,
si anu berdua A sama B sama saya kira gitu, ngasihnya bareng. Lah saya dapat beras, si B dapat beras, si A nggak dapat beras. Besok kita tanya RT. Nah begitu. Jadi kita niat paginya yang nusratal mazlum, kita pengen nolongin orang. Nah begitu. Kalau paginya kita pengen nolongin orang, yang kedua adalah waqada wa hajatan muslim, dan kita pengen apa? Ngebantuin hajat orang. Ya, si B misalnya besok katanya anaknya kurang sehat, ya kan? Nganterin ke dokter, temen nggak punya motor, nggak punya mobil, anterin aksian. Nah itu artinya kita nusrotan muslim, kita ngebantuin orang. Maka kemudian kana ajruhu, pahalanya sama dengan apa? Hajjan mabruro, sama dengan orang yang haji mabrur. Ya, jadi pengen haji mabrur, caranya banyak. Di antaranya adalah kita bangun tidur nggak usah kita niat apapun kecuali kebaikan. Itu berarti kita diampuni dosa kita, dosa doang. Tapi kalau kita bangun tidur, kita pengennya dua. Satu, nusratal mazlum, kita pengen nolongin saudara kita yang kira-kira nggak pas urusannya. Yang kedua, kita pengen qadaul hajah, untuk kemudian ngebantuin orang. Ya tadi nganterin ke rumah sakit dan seterusnya, ya kan, nganterin murid misalnya dan seterusnya, maka kemudian pahalanya sama dengan haji yang mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian manfaat kita untuk sama-sama kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kita bagian dari sikap kita di PSBB transisi ini. Kita sedang sleep with the enemy, kita sedang tidur, kita sedang beraktivitas, kita sedang berkehidupan berdampingan dengan musuh kita, musuh yang gak kelihatan. Ya, kemarin ada ya satu ilmuwan ditaruh di jurnal tentang corona yang dipoto sampai 1000 kali. Jadi 1000 kali, motonya sampai 1000 kali, juta. Foto digedein, sampai 1000 kali. Itu kalau udah foto digedein 1000 kali di zoom, itu baru kelihatan coronanya. Ya, orangnya begitu emang galak bener kayaknya begitu. Jadi dia begitu kayak nentram, ya kan? Tapi itu baru kelihatan. Nah sekarang kita hidup dengan musuh yang tidak kelihatan. Ayo, tidak ada yang lain kecuali al-imanu billah. Kita mengaplikasikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, datang ke mushola hari-has, cuci tangan, wudu dan seterusnya. Paling tidak kita bisa cuci tangan 5 kali. Wudu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita wudu, Bu, Pak, kita wudu di mushola hari-has. Begitu kita wudu, airnya jatuh, jangan disosot. Airnya jatuh tuh, kita wudu, jangan disosot. Biarin lagi netes baik. Itu kalau netes satu tetesan, ya tanazal fihi malaikat. Jadi malaikat rahmat, Ngapain ngedoain kita? Jadi kalau habis wudu nggak usah ngambil anduk. Habis wudu anduk sosokin semua, ya kan? Habis wudu biar aja tetesannya tetesan berapa kali netes itu jadi malaikat rahmat ngedoain kita. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur, ada manfaat. Sekalipun gak ada manfaat, mudah-mudahan Allah tutup kita dengan husnul khatimah. Tetangga saya 3 bareng kemarin, yang rumahnya ono 1, rega 5 rumah, pulang juga 2, rega kira-kira 6 rumah dibawa ke rumah sakit semalam. Sekarang belum tahu, ya kan? Itu artinya biarin yang pulang mau pulang, udah wayanya.
ya kan? Yang sakit di rumah sakit biarin istirahat, kita yang sehat, ayo kita terapkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya mudah-mudahan kita minta di mushola Al-Ikhlas ini, semuanya kita mintanya di mushola, bukan di Facebook, bukan di Instagram, bukan di Twitter dan seterusnya, agar kita manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita aktivitas di luar sana, PSBB, transisi dan seterusnya, kita minta kepada Allah, kita baca Fatihah, Allah lindungi kita di mana saja berada, Allah jaga kita di mana saja kita berada, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari bala dan bahaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana hada ya Allah jama'an marhumah wa min ba'dihi tabarakal ma'sumah ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kuliah subuh pagi hari ini Allah, pengajian kami pagi hari ini Allah, pengajian yang maksum. Kau ampuni, kau gugurkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jangan kau jadikan yang mahrum sia-sia di hadapan ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Ya Allah, tutuplah segala amal kami dengan kebaikan ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, lindungilah anak kami, istri kami, keluarga kami, semua orang kami cintai ya Allah, agar mereka bersyukur kepadamu ya Allah. Kau turunkan rahmat inayah ma'unah, kau jauhkan kami dari bala dan bahaya ya Allah, jauhkan kami dari penyakit menular dan tidak ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dong. Masya Allah. Apa tuh? Baru udah mana aja. Lebaran ya.